Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadib dengan NIM 10223008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau bisa disebut dengan kekuasaan. Secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, namun definisi ini telah berevolusi seiring waktu, melahirkan berbagai interpretasi dan model demokrasi. Secara umum, demokrasi menekankan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan partisipasi warga negara. Dalam proses pengambilan keputusan, sistem demokrasi dapat berupa demokrasi langsung, partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan, atau demokrasi perwakilan, bisa disebut dengan pemilihan wakil rakyat untuk membuat keputusan. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial dengan sistem multipartai setelah reformasi 1995. Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih eksklusif dan partisipasi. Pemilu yang bebas dan rahasia menjadi mekanisme utama dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Namun praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia terus dilakukan melalui berbagai reformasi kelembagaan peningkatan partisipasi masyarakat. Partai politik merupakan aktor penting dalam sistem demokrasi multipartai di Indonesia. Partai politik berperan sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, mencalonkan di dalam pemilu, dan membentuk pemerintahan. Sistem multipartai di Indonesia memungkinkan adanya persaingan ideologi dan program antara partai politik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Namun sistem multipartai juga dapat menyebabkan koalisi dan tidak stabil dan sulitnya mencapai konsensus. Presidensial multipartai Indonesia menerapkan sistem presidensial di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif. Sistem multipartai memungkinkan beberapa partai politik untuk berkompetisi dalam pemilu. Gabungan sistem ini menghasilkan dinamika politik yang kompleks dengan koalisi antara partai yang seringkali terbentuk untuk mendukung calon presiden dan membentuk pemerintahan. Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah adanya representasi yang lebih luas dan persaingan ideologi yang lebih kompetitif. Kekurangannya adalah potensi ketidakstabilan politik dan kesulitan dalam mencapai konsensus. Pemilu atau artinya pemilihan umum, yaitu pemilihan merupakan instrumen penting dalam demokrasi perwakilan. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan secara berkala, memilih anggota legislatif, DPR, DPD, dan presiden. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil merupakan kunci keberhasilan demokrasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Namun tantangan seperti kecurangan, intimidasi, dan rendahnya partisipasi pemilih masih perlu diatasi. Selanjutnya, di Indonesia menerapkan demokrasi langsung secara murni menyeluruh dalam skala nasional sangat terbatas karena jumlah penduduk yang besar dan kompleksitas pemerintahan modern. Namun beberapa contoh partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai keputusan dapat dianggap sebagai manifestasi demokrasi langsung
skala dan cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan model demokrasi langsung yang ideal. Contoh-contoh dapat dipertimbangkan yaitu pemilihan kepala desa, PKDes, musyawarah desa, inisiatif rakyat dalam pembuatan peraturan daerah perda, dan perbedaan dengan demokrasi perwakilan. Sepertinya untuk membedakan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan diterapkan di Indonesia. Demokrasi perwakilan yang merupakan sistem utama di Indonesia melibatkan pemilihan wakil rakyat yang kemudian membuat keputusan atas nama rakyat. Keputusan atas nama rakyat yaitu pemilihan untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sekian penjelasan yang dapat saya